Eh, Kayaknya kita langsung aja ya. Ini Ya, boleh, eh boleh, silakan. sepertinya kita langsung saja pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala lil huda wa dinil haq liyunziru wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan rekan kita dari Universitas Trisakti dan Pak Syah Alam bersama dengan rekan-rekan yang lain. Kegiatan ini merupakan eh, kegiatan rutin yang diadakan oleh Prodam Studi Teknik Elektro mengenai sharing session untuk mahasiswa. Eh, Kenapa kita adakan ini? Karena selama ini program yang kita jalankan adalah program penelitian dengan BRIN, penelitian BRIN, dan mereka harus menampilkan, memberikan apa progres yang mereka lakukan dan penelitian yang mereka jalankan. Memang kegiatan ini membuat agar mahasiswa juga eh, dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan rensranya program studi teknik elektro UHAMKA. Ya, untuk pada acara ini pertama eh, yang akan ditampilkan saudari yang sebagai presenter pertama saudari Silmi Nurlaili Sugara, eh, dan yang kedua adalah kepada Mas eh, Nugrah Kusuma, M. Nugrah Kusuma, dan untuk acara ini kita langsungkan waktunya dari jam 9, harusnya dari jam 9 ini sampai dengan jam 12. Ya mudah-mudahan semoga kegiatan ini bermanfaat dan semoga dan rekan-rekan mahasiswa yang lain dapat menginspirasikan apa yang disampaikan oleh kedua presenter kita ini. Ya, hanya itu saja. eh, saya selaku pembuka dan ketua program Studi Elektro. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pihak dari eh, Trisakti, Pak Salam mungkin ada prakata dari kegiatan ini. Silakan Pak, Pak Alam. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak lama ya, biar nanti langsung mulai ke kegiatan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hari Ramza, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Intinya kami apa namanya eh, mendukung ya kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kami yang akan mengundang perwakilan dari teman-teman UHAMKA di kegiatan kami, karena ini adalah hostnya adalah dari UHAMKA, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi mungkin dari sisi kegiatan supervisi bersama atau publikasi bersama. Kebetulan memang bidang keilmuan kami gitu ya, di bidang microwave engineering itu ada yang apa sesuai ya, Bu Dwi Astuti ya, itu senior Ya, kami yang ada bergabung di UHAMKA, dan juga dengan Pak Hari Ramza sendiri gitu ya. Pak Hari Ramza sendiri juga di bidang apa namanya telekomunikasi. Mungkin itu saja Pak Hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kolaborasinya bisa berlanjut. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Alam. Ya, untuk yang pertama kita berikan waktu kepada saudari Silmi Nurlaili Sugara untuk mempresentasikan apa yang telah diteliti selama ini.
Oke, udah waktu dan tempat saya persilakan pada Saudari Silmi. Silakan. Ya, mana nih Silminya ya? Silmi? Baik, Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Silmi Nurlaili Sugara, mahasiswa Teknik Elektro semester 7, yang berkesempatan pada semester kemarin mengikuti kegiatan MBKM penelitian di Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar di PRTPS BRIN. Dengan saya sendiri terlibat langsung dalam proyek penelitian bertema pengukuran material pengabsorpsi gelombang mikro. Fokus utama dari penelitian ini sendiri yaitu mencakup karakteristik material terhadap gelombang elektromagnetik melalui dua pendekatan utama. Yang pertama, pengukuran distribusi medan listrik atau near field emission, serta yang kedua adalah pengukuran parameter pantulan S11 untuk menganalisis kemampuan serap gelombang mikro oleh material. Sel- Apa, Pak? Oke. Selanjutnya ada yang menjadi latar belakang penelitian ini sendiri. Yang pertama, seiring meningkatnya penggunaan elektronik terbuka seperti power supply, resiko terjadinya radiasi elektromagnetik juga meningkat, khususnya pada frekuensi rendah. Ini dapat menimbulkan interferensi elektromagnetik atau EMI. Gangguan ini sendiri adalah gangguan yang tidak diinginkan pada jalur atau sirkuit yang disebabkan oleh sumber eksternal, sehingga bisa membuat perangkat beroperasi tidak normal. Distribusi medan listrik diukur menggunakan spektrum analyzer berdasarkan standar pengukuran CISPR 1611 dalam rentang frekuensi 150 kHz hingga 30 MHz pada area medan dekat atau near field. Lalu material penyerap gelombang mikro dimanfaatkan untuk mengurangi pantulan gelombang dinilai melalui pengukuran parameter S11 menggunakan PNA. Selanjutnya, sistem pengukuran otomatis dirancang berbasis aktuator XY, Arduino, CNC Style, serta akuisisi data GPIB dan Python untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mengukur radiasi medan listrik near field emission dari power supply terbuka secara efektif menggunakan spektrum analyzer. Yang kedua adalah bagaimana pengukuran karakteristik material penyerap gelombang mikro dilakukan menggunakan PNA. Lalu yang terakhir adalah bagaimana merancang dan menerapkan sistem pengukuran otomatis berbasis Arduino dan Python untuk mendukung eksperimen. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan memahami proses pengukuran radiasi medan listrik near field emission dari power supply terbuka menggunakan spektrum analyzer. Lalu yang kedua adalah untuk mempelajari dan memahami proses pengukuran karakteristik material penyerap gelombang mikro menggunakan PNA.
Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem otomatisasi pengukuran berbasis Arduino dan Python. Selanjutnya ini adalah gambaran dari yang menggunakan PNA. Selanjutnya ada metode penelitian alat dan bahan. Yang pertama adalah Arduino R3 ATmega. Arduino R3 ATmega sendiri digunakan untuk controller utama motor stepper, lalu CNC side, lalu CNC side, motor stepper dan jumper, lalu ada driver untuk mengatur arus dan micro stepping motor, lalu ada adaptor 12 volt, selanjutnya ada USB, GPIB, lalu komponen aktuator, aktuator XY, kabel koaksial SMA untuk menyambungkan dengan antena. Selanjutnya plat landasan besi sebagai penopang dan styrofoam sebagai landasan. Selanjutnya adalah komponen pengukuran spektrum analyzer dan komponen pengukuran menggunakan PNA. Yang pertama ada spektrum analyzer, digunakan untuk mengukur distribusi medan listrik untuk pengujian efektivitas casing perisai medan listrik dalam mengurangi emisi dari power supply terbuka. Lalu selanjutnya ada preamplifier untuk menambah sinyal keluaran dari spektrum analyzer-nya sendiri sebesar 22 dB. Lalu selanjutnya ada power supply dan probe Nerville untuk mengukur medan listrik serta LED lamp 12 volt digunakan sebagai beban. Selanjutnya ada komponen pengukuran PNA. Ada vektor network analyzer atau PNA, lalu antena, fiber karbon sebagai material uji penyerap pengabsorpsi gelombang mikro, lalu ada plat besi dan styrofoam. Selanjutnya ada kondisi dan sampel pengukuran pada kedua alat ukur. Yang pertama pada kondisi pengukuran pada spektrum analyzer. Ada 4 pengukuran yang dilakukan. Yang pertama itu kondisi casing dan beban 12 volt. Yang kedua adalah kondisi tanpa casing dan beban 12 volt. Yang ketiga adalah kondisi casing tanpa beban 12 volt. Dan yang keempat adalah tanpa casing tanpa beban 12 volt. Selanjutnya adalah sampel pengukuran pada PNA. Yang pertama tanpa plat besi, yang kedua menggunakan plat besi, yang ketiga plat besi dan fiber karbon, yang ketiga plat besi styrofoam setinggi 1,2 cm serta di coating menggunakan fiber karbon. Lalu berikut adalah diagram alir pengukuran. Di sini terdapat 2 jalur utama dalam pengukuran, yang di jalur kiri yaitu pengukuran jika menggunakan spektrum analyzer. Di jalur kanan jika menggunakan PNA. Keduanya dimulai dengan inisialisasi motor XY, lalu Arduino, spektrum analyzer, dan GPIB. Untuk jenis pengukurannya sendiri, ketika memilih mengukur spektrum analyzer, yang pertama adalah atur parameter spektrum analyzer, yaitu di rentang frekuensi 150 kHz sampai dengan 30 MHz. Dengan looping kondisi casing atau beban dengan keadaan on atau off. Lalu selanjutnya untuk setiap titik XY digerakkan otomatis menggunakan motor dengan langkah 1 cm untuk pengambilan datanya sendiri. Lalu diambil data spektrum analyzer medan listrik tiap titik pengukuran. Lalu selanjutnya jika pengukuran menggunakan PNA mengukur nilai S11 atau pantulan gelombang. Yang pertama atur parameter PNA, di mana kita mengatur parameter PNA dalam rentang frekuensi 2 sampai dengan 8,5 GHz. Lalu looping kondisi sampel dengan 4 kondisi tadi. Selanjutnya untuk setiap titik XY digerakkan otomatis menggunakan motor stepper dengan pengambilan datanya per titik, lalu diambil data PNA S11-nya.
Selanjutnya untuk keduanya divisualisasi datakan. Untuk spektrum analyzer divisualisasi datakan menjadi pola sebaran radiasi medan listrik. Sedangkan untuk PNA penyerapan material pengabsorpsi gelombang mikro dan selesai. Selanjutnya ada visualisasi data hasil pengukuran near field emission medan listrik menggunakan spektrum analyzer dengan rentang frekuensi 150 kHz sampai dengan 30 MHz. Di sini ada kondisi pertama yaitu data casing dan beban 12 volt. Di mana yang diambil itu adalah 3 frekuensi rendah, menengah, dan tinggi. 3 frekuensi ini diambil dari pada saat pengukuran yang terlihat peak atau puncak tertinggi yang memiliki nilai radiasi yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain, sehingga dihasilkan 3 frekuensi di atas, yaitu 0,57 MHz, 3,61 MHz, 15,67 MHz. Ini merupakan pola sebaran radiasi medan listrik dengan dinormalisasi data untuk menyamakan nilai atau skalanya menjadi 1. Pada frekuensi 0,57 MHz terlihat bahwasannya pola sebaran radiasi medan listrik merata di seluruh permukaan. Begitupun pada frekuensi 3,61 MHz. Sedangkan pada frekuensi 15,67 MHz ini terjadi penurunan radiasi medan listrik ditandai dengan warna hijau yang artinya radiasinya semakin menurun. Selanjutnya adalah data tanpa casing dan beban 12 volt. Di sini sama seperti sebelumnya, menggunakan 3 frekuensi yang sama. Pada kondisi menggunakan tanpa casing, terlihat bahwasannya radiasi medan listrik terpusat pada titik tertentu. Terlihat pada frekuensi rendah, khususnya 0,57 MHz, bahwasannya radiasi medan listrik terpusat pada titik tertentu, yaitu di sekitar trafo. Yang artinya trafo ini sendiri memiliki lilitan yang dapat mengakibatkan arus lebih tinggi. Begitupun pada frekuensi 3,61 MHz. Sedangkan pada frekuensi 15,67 MHz terjadi penurunan radiasi medan listrik dan mulai menyebar ke permukaan, tetapi tidak lebih terpusat daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah data casing tanpa beban 12 volt. Ini sama seperti data yang pertama, yaitu pola sebaran menyebar di seluruh permukaan. Terlihat bahwasannya pada frekuensi rendah, pola sebaran lebih menyebar di seluruh permukaan, khususnya pada frekuensi 0,57 MHz, 3,61 MHz. Kecuali pada frekuensi 15,67 MHz, pola sebaran menyebar di seluruh permukaan, tetapi untuk nilai atau radiasi medan listriknya ada yang rendah dan ada yang tinggi. Selanjutnya adalah data tanpa casing dan tanpa beban 12 volt. Di sini terlihat bahwasannya pada frekuensi tinggi, pola sebaran radiasi medan listrik menyebar di seluruh permukaan, yaitu di frekuensi 15,67 MHz. Sedangkan pada frekuensi rendah ini, pola sebarannya ada di beberapa pusat tertentu, seperti pada kondisi tanpa casing dan beban 12 volt sebelumnya, yaitu di area sekitar trafo. Lalu ada normalisasi data pada spektrum analyzer dengan kondisi beban 12 volt. Normalisasi data ini sendiri yaitu untuk melihat seberapa besar reduksi medan listrik yang dihasilkan dengan mengukur normalisasi data sama dengan data casing menggunakan beban 12 volt dibagi dengan nilai maksimum data tanpa casing dengan beban 12 volt, sehingga dihasilkan reduksi medan listrik atau peredaman medan listrik seperti pada gambar.
Di sini terlihat bahwasannya pada frekuensi rendah, reduksi medan listrik cukup sangat efektif, khususnya pada frekuensi 0,57 MHz. Di sini terlihat bahwasannya eh, pola sebaran atau reduksi medan listrik berwarna biru yang artinya radiasi medan listriknya sangat rendah. Terjadi penurunan sekitar 80%. Selanjutnya pada frekuensi 3,61 MHz ini eh, terjadi penurunan radiasi medan listrik sekitar 75%. Sedangkan pada frekuensi tinggi, di sini terlihat bahwasannya ada beberapa titik yang berwarna kuning, yang artinya radiasinya masih cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan penurunan radiasi medan listriknya yaitu sekitar 45%. Selanjutnya ada normalisasi data reduksi medan listrik pada spektrum analyzer tanpa beban 12 volt. Di sini sama seperti sebelumnya, untuk pengambilan datanya sendiri yaitu normalisasi data sama dengan nilai data casing tanpa beban 12 volt dinormalisasi data dengan data tanpa casing dan tanpa beban 12 volt sehingga dihasilkan reduksi medan listrik seperti pada gambar. Terlihat bahwasannya pada frekuensi rendah masih cukup efektif dalam mereduksi medan listrik, sedangkan pada frekuensi tinggi tidak cukup efektif dalam meredam medan listrik. Pada frekuensi rendah ini, yaitu 0,57 MHz, bisa disimpulkan terjadi penurunan radiasi medan listrik hanya sekitar 50%, sedangkan pada 3,61 MHz terjadi penurunan radiasi medan listrik sekitar 60%. Sedangkan pada frekuensi tinggi ini, yaitu pada frekuensi 15,67 MHz, tidak atau hampir tidak terjadi penurunan reduksi medan listrik dikarenakan masih ada beberapa titik dengan warna merah dan kuning yang artinya radiasi medan listrik cukup tinggi. Dapat disimpulkan reduksi medan listrik yang terjadi atau penurunan radiasi medan listriknya yaitu sekitar 10%. Lalu selanjutnya ada visualisasi data hasil pengukuran pengabsorpsi gelombang mikro menggunakan VNA dengan rentang frekuensi 2 sampai 8,5 GHz. Di sini ada 4 sampel uji. Ini merupakan gambar tampak atas yang dapat dilihat, yaitu yang pertama tanpa plat besi, yang kedua menggunakan plat besi, yang ketiga plat besi dan fiber karbon, dan yang keempat plat besi, styrofoam, dan fiber karbon. Pada kondisi yang pertama atau sampel pertama itu yaitu tanpa menggunakan plat besi. Ini merupakan visualisasi data dari nilai koefisien refleksi atau pantulan S11. Di sini terlihat bahwasannya ada 4 frekuensi yang diambil. Yang pertama adalah 2,44 GHz, yang kedua 5,01 GHz, lalu 6,47 GHz, dan yang ketiga 15 GHz. Sini terlihat bahwasannya pada frekuensi rendah, pantulan S11 terjadi di sekitar 5,0 cm ke bawah dengan nilai min 13,05 dB. Sedangkan pada area atas nilai pantulannya itu rendah yaitu sekitar min 13,35 dB. Lalu untuk frekuensi kedua yaitu 5,01 GHz terjadi pantulan di seluruh permukaan tetapi tidak tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mungkin terlihatnya pada frekuensi atau pada posisi 17,5 GHz ke 17,5 cm dengan nilai min 14,60 dB.
terjadi pantulan yang cukup rendah. Sedangkan pada frekuensi 6,47 GHz ini terjadi pantulan yang cukup tinggi di seluruh area permukaan, ditandai dengan warna merah hampir menyebar di seluruh permukaan. Sedangkan pada frekuensi 15 GHz, pola atau pantulan terjadi di seluruh permukaan lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya ada kondisi dengan plat besi. Di sini terlihat bahwasannya pada frekuensi 2,44 GHz ini pantulan S11 terjadi hampir di seluruh permukaan ditandai dengan warna merah hampir seluruh permukaan, sedangkan nilai S11 yang rendah itu hanya berada pada tepian pengukuran saja. Lalu selanjutnya ada frekuensi 5,01 GHz. Ini terjadi pada posisi 7,5 cm ke area bawah, terjadi pantulan yang cukup tinggi dengan ditandai adanya warna merah sekitar 16,0 dB. Sedangkan untuk area atas yaitu sekitar 12,5 cm terjadi pantulan yang cukup rendah diwarnai dengan warna biru dengan nilai min 16,5. Selanjutnya pada frekuensi 6,47 GHz di sini terjadi hampir sama antara nilai S11 yang tinggi dan rendah, yaitu pada tepi bawah pantulan gelombang tinggi sekitar min 14,00 dB, sedangkan pada tepi atas atau area pengukuran atas yaitu sekitar min 14,22 dB. Pantulannya lebih rendah. Sedangkan pada frekuensi 7,61 GHz di hampir di seluruh permukaan nilai S11-nya itu tinggi. Selanjutnya ada kondisi dengan plat besi dan di coating menggunakan fiber karbon. Ini merupakan visualisasi data dari pengukuran material pengabsorpsi gelombang mikro. Yang pertama pada frekuensi 2,44 GHz terjadi pengabsorpsi gelombang mikro itu ditandai dengan warna biru, yaitu nilai S11-nya tinggi. Sedangkan pada frekuensi 5,01 GHz ini terjadi penyerapan gelombang mikro di area tepi atas yang tanpa menggunakan fiber karbon. Begitupun pada frekuensi 6,47 GHz ini. Selanjutnya pada frekuensi tinggi yaitu frekuensi 7 lalu mulai terjadi penyerapan material pengabsorpsi gelombang mikro di area yang menggunakan fiber karbon, yaitu sekitar 12,5 sampai dengan 5 cm, yaitu di area tengah. Selanjutnya ada kondisi keempat, plat besi dan styrofoam, lalu digunakan coating fiber karbon di atasnya. Pada frekuensi 2,44 GHz ini terlihat bahwasannya penyerapan material gelombang mikro terjadi pada area tepi. Sedangkan pada frekuensi 5,01 GHz ini terjadi penyerap gelombang mikro di sekitar tengah, yaitu yang menggunakan styrofoam dan fiber karbon. Di sekitar 12,5 sampai dengan 5 cm. Lalu selanjutnya pada frekuensi 6,47 GHz ini tidak terjadi penyerapan pengabsorpsi gelombang mikro di area yang menggunakan styrofoam dan fiber karbon. Begitupun pada frekuensi yang lebih tinggi yaitu frekuensi 7 pada area tengah pengabsorpsi gelombang mikro tidak terjadi atau tidak efektif pada frekuensi tinggi. Lalu selanjutnya ada absorpsi gelombang mikro pada antena coating dan plat besi. Ini merupakan selisih absorpsi dari antenanya sendiri.
yaitu terlihat bahwasannya pada frekuensi 2,44 MHz ini terjadi absorpsi pada sekitar 12,5 sampai dengan 7,5, lebih tinggi yaitu 0,75 sampai dengan 0,50 dB. Sedangkan untuk absorpsi pada frekuensi 5,01 MHz ini yaitu sekitar 17,5 sampai dengan 7,5 cm dengan nilai 0,3 sampai dengan 0,6 dB. Lalu selanjutnya ada absorpsi pada frekuensi 6,47 MHz. Sini terjadi pada sekitar 15 cm sampai dengan 7,5 cm. Sedangkan pada frekuensi tinggi terjadi di area tengah dengan nilai pantulannya yang cukup besar, yaitu sekitar min 1,04 sampai dengan min 1,096 dB. Selanjutnya ada perbandingan absorpsi pada coating dan dengan coating memakai styrofoam pada frekuensi 5,01 GHz. Di sini terdapat pada kondisi yang menggunakan coating saja, kenapa tidak terjadi pengabsorpsi gelombang mikro pada area yang menggunakan coating, dikarenakan terjadinya interferensi deskriptif di mana gelombang bertemu dengan eh, beda fasa 180 derajat sehingga menghasilkan absorpsi yang lebih tinggi, yaitu saling menguatkan. Sedangkan pada frekuensi 5,01 GHz yang dengan kondisi coating dan styrofoam, kenapa bisa pada area yang menggunakan styrofoam dan coating bisa terjadi pengabsorpsi gelombang mikro di area tengah, dikarenakan ya Bu. Ya, langsung. Oh, ya. Dikarenakan pada posisi ini dapat dijelaskan menggunakan prinsip Salisbury screen, di mana kita ingin merubah frekuensi serapan dari fiber karbon dengan cara menaikkan fiber karbon menggunakan styrofoam setinggi 1,2 cm tersebut. Sehingga dapat terlihat penyerapan atau geser dari 7 sampai dengan 5. Berdasarkan dengan teori Salisbury screen ini, di mana sebuah lapisan penyerap diletakkan pada jarak seperempat lambda dari panjang gelombang, sehingga gelombang yang dipantulkan dari depan dan dari belakang akan mengalami beda fasa 180 derajat dan saling meniadakan atau interferensi destruktif. Akibatnya gelombang tidak dipantulkan kembali, tetapi justru terserap oleh lapisan. Selanjutnya ada grafik perbandingan absorpsi pada coating dan dengan coating memakai styrofoam pada titik X 5 cm dan Y 10 cm. Kondisi pertama yaitu yang menggunakan coating. Di sini terlihat bahwasannya absorpsi yang efektif atau yang baik itu pada sekitar 6,8 GHz dengan nilai min 2 dB, sedangkan pada kondisi yang menggunakan coating dan styrofoam terjadi pengabsorpsi gelombang mikro yaitu di sekitar 2,2 GHz dengan nilai S11-nya min 30,2 dB. Selanjutnya ada grafik S11 gelombang mikro pada 3 kondisi. Ada 3 kondisi yang dipakai, yaitu yang pertama yang menggunakan plat besi ditandai dengan warna hijau, yang kedua menggunakan coating fiber karbon ditandai dengan warna orange, dan yang ketiga menggunakan coating dan styrofoam ditandai dengan warna hijau. Di sini terlihat bahwasannya nilai S11 yang paling rendah adalah 6,8 GHz dengan nilai min 45 dB. Pada frekuensi 4 sampai dengan 7 terjadi penurunan nilai S11. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pengukuran otomatis sumbu X-ray berbasis Arduino motor stepper yang berintegrasi dengan perangkat ukur frekuensi tinggi seperti PNA dan Spectrum Analyzer. Pengukuran distribusi medan listrik sendiri pada power supply terbuka menunjukkan bahwasannya casing bawaan mampu menurunkan intensitas pancaran medan listrik secara nyata, khususnya pada frekuensi 0,57 MHz, 3,61 MHz, dan 15,67 MHz. Selain itu, pengukuran parameter S11 menunjukkan bahwasannya material dengan lapis karbon mampu mengurangi pantulan gelombang mikro dibandingkan dengan kondisi biasa maupun tanpa material. Dengan demikian, sistem pengukuran dirancang terbukti efektif dan dapat digunakan untuk mengevaluasi karakteristik material penyerap gelombang mikro dalam kompatibilitas elektromagnetik. Mungkin itu saja Ya, sih, Pak. ya oke. Terima kasih Saudari Sirmi atas presentasinya. Ya, Baik, mungkin Pak. eh Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Bu Dwi, Ya, Pak. ya silakan Bu Dwi. Bu Sopi silakan. Ya, kasih Silmi atas Iya, Ibu. presentasinya. Ini di BRIN udah berapa lama ininya penelitiannya? Kurang lebih 5 bulan ya, Bu. Udah 5 bulan ya. Ya, Artinya udah Semester mau Bu. selesai ya. Itu setengah tahun ya, 6 bulan ya, Satu semester Bu. satu semester, Bu. semester. Oke, masih 1 bulan lagi ya artinya ya. Sudah Oke. beres, Bu. Udah Oh, beres. udah selesai. Oh, ini udah selesai. Ya, Udah sudah. tinggal sidang dong ya Ini untuk kamu. penelitian lanjutan Bu Sopi. Penelitian lanjut. Oke. Hmm. Eh, Setelah melakukan penelitian di BRIN ini, bisa diambil kesimpulan itu yang paling baik yang mana ya untuk nilai spektrum analyzer-nya atau FNA-nya. Kan itu ada penelitiannya, ada berapa penelitian ya? Banyak ya kalau nggak salah ya. Ada yang pakai plat, kemudian itu yang terbaik yang mana? Baik, Ibu. Izin menjawab ya, Bu. Mm-mm. Pada Ada. pengukuran radiasi medan listrik sendiri, yaitu yang terbaik karakteristik data yang menggunakan casing dan beban 12 volt, Mm-mm. lalu data casing dan tanpa beban 12 volt, di mana artinya material casing ini berfungsi untuk meredam radiasi medan listrik dan cukup efektif pada frekuensi ini, Bu. Oke. Ya, ini udah lanjutan sebelumnya memang udah penelitian di sini juga ya di BRIN ya. Iya. Belum, Bu, baru. Oh, ini baru ya. Oke. Iya, Kemudian ada kesulitan apa nggak waktu lagi ada penelitian di sana? eh, dari coding-coding aja sih, Bu. Dari kuda aja. Tapi kalau untuk alat, untuk itu semuanya mudah ya. Artinya di support ya untuk penelitian di sana. Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih Silmi. Silakan Ya, yang lain. ya silakan Bu Dwi. Nih Bu Dwi yang pengen nanya. Ya, atau selagi mungkin Pak Alam ada yang mau ingin nambahkan atau bertanya, Pak Alam silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Hari. Ini topiknya menarik ya. Electromagnetic interference ya, ilmi ya. Mm-mm. Iya, Pak. Ini tadi kan disampaikan eh, memilih frekuensinya frekuensi rendah ya. Itu ya. Iya. Anda berarti mendeteksi interferensinya berbasis apa? Menggunakan citra ya, gitu ya. Itu Anda pakai MATLAB atau pakai apa itu untuk bisa menunjukkan dia punya peta warnanya itu, Hilmi? Menggunakan Python, Pak. Oke, menggunakan Python ya. Iya, Itu yang di sebelah kanannya kan ada normalisasi amplitudo ya. iya. Itu ya. Nah, itu berarti dari Python atau HFSS atau MATLAB? Itu dari Python, Pak. Oh, Saya dari Python ya. buat Jadi Anda create sendiri pemrogramannya gitu ya lagi. programnya ya. Iya, buat pemrogramannya lagi, lalu dinormalisasi data agar skala warnanya sama.
Oke. Nah, ini kan hanya digunakan untuk frekuensi rendah ya. Kalau untuk frekuensi tinggi bisa nggak? Ini kebetulan kan mengukur near field emission. Iya, di mana frekuensi ininya sendiri mengambil dari emisi konduktif. Ya, paham, paham, paham. Jadi, Konduktif ya, jadi Anda pakai menggunakan near acuan. field, sorry, near field, near fieldnya kan berarti kan medan dekat ya, betul ya? Medan Iya, dekat ya. Jarak berapa senti? Jarak berapa sentimeter Anda mendeteksi itu? kalau untuk pengukuran radiasi medan listrik ini sendiri dari jarak dekat, Pak, sekitar 1 sampai 2 cm menggunakan probe near field. Oke, probe near field. Berarti nggak sesuai panjang gelombang ya. Kan kalau 15,67 bayangan saya panjang gelombangnya meteran tuh, gitu ya. Kan kalau kita pendekatan menggunakan near field dan far field ada aturannya ya, ada Fresnel zone namanya. Nah, nanti coba dicek lagi gitu ya. Apakah Ya, sesuai ini dengan Pak. Fresnel zone atau enggak. Seingat saya untuk menentukan near field dan apa near field dan far field itu dia ada istilah namanya Fresnel zone. Itu besarnya 2D² per lambda kalau nggak salah. Nah, itu maksud saya kayaknya memungkinkan deh kalau kita menempatkan agak jauh sedikit gitu ya. Karena frekuensi yang Anda gunakan itu kan frekuensi rendah ya. Tapi tadi ya, ini kan dari rangkaian elektronik ya. Dia nggak transmit gelombang ya, Iya, power supply. power supply ya. Ya mungkin Ya, apa itu yang menyebabkan kenapa jaraknya jadi pendek ya. Maksud saya kan kalau memang ini bisa digunakan, ini aplikasinya banyak ya, Mbak Silmi ya. Saya membayangkan ini bisa digunakan untuk mendeteksi electromagnetic interference misalnya untuk motor listrik ya. Sekarang kan banyak berkembang apa namanya kendaraan listrik. Nah, apakah itu ada interference keluar? Nah, itu juga bisa dicek ya. Gitu ya. Tapi Anda nggak ngecek ini ya, specific absorption rate gitu ya. Efek terhadap tubuh misalnya gitu ya. Kan biasanya kan belum sampai interferensi situ, Pak. belum sampai situ ya. Tapi ada Ya, rencana ke sana ya. iya. Itu bagus tuh kalau nanti Anda bisa ngelihat spesifik absorption rate-nya gitu ya. Dampak Iya, dia mungkin kalau berdekatan dengan manusia, nah itu arahnya bisa arah ke apa namanya wireless body area network. Nah, bagus tuh. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman Anda yang lain nanti. baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Alam. Mungkin Simi nanti jadi penelitian lanjutan ya. Ini saya juga kepengen Pak. nanya Silmi, kalau kamu kenapa gridnya gede-gede ya? Isinya di setiap tampilan eh, pemetaan warna, peta warnanya, kenapa gridnya, kenapa tidak di apa namanya, tidak di matriknya lebih banyak gitu? Mungkin izin menjawab ya, Pak. Mungkin Ya. untuk gridnya sendiri sesuai dengan pengukurannya. Jaraknya Oh, sendiri gitu. kan tiap pengukuran itu 1 cm. Jadi Mm-mm. untuk lebih mempermudah aja nantinya. Hmm. Gitu sih, Pak. Ini kan kalau dilihat dari gridnya, untuk X ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grid kan? 10 grid nih. Kalau di atas yang Y-nya agak agak rendah gitu. Yang Y-nya 20 nih kayaknya ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita buat gridnya lebih banyak, misalkan ini kan X-nya 10, saya ganti jadi 20, gridnya yang Y-nya itu saya ganti dengan 30, bisa nggak gitu? Bisa aja sih, Pak. Karena kan ini beda lagi kayak codingannya. Ini untuk visualisasi data. Mm-mm. Jadi kita bikin sendiri sih, Pak. Oh gitu. Hmm. Iya, Ya, itu berdasarkan apakah nggak berdasarkan ukuran stepper apa? eh iya, apa? berdasarkan ukuran langkah motor stepper per satu Oh, senti. per 1 senti. Oh Iya, gitu ya. iya Oke oke gitu sih, oke. Pak. Makanya gridnya kan sesuai dengan jumlah langkahnya juga. Hmm. Oke.
Oh, itu kita adjustment berdasarkan itu ya. Iya, Pak. Oke. Terus kalau misalkan kita buat, oh dia harus kita berdasarkan stepper. Kalau kita pakai servo boleh aja ya? Bisa ya? Bisa aja sih, Pak. Kemarin mungkin kebetulan pakainya NEMA 17. Nema 17 itu servo dong. Ada yang servo ya? Bukan sih, Pak. Motor stepper. Stepper ya? Iya. Kenapa nggak pakai yang kita pakai supaya eh, memperbanyak grip? Kenapa kenapa Anda tidak gunakan yang menggunakan servo? Pak Dwi ada pakai servo nggak dia di situ? Kalau iya Kak, kalau Sukria pakai servo Pak. Kalau saya motor stepper sih. Oh gitu. Ya ya Iya ya. gitu. Nah, terus kemudian Kak, kalau misalkan tadi material yang pakai coating fiber, yang Iya. di coating itu si plat tadi, platnya Kenapa yang Pak? yang kamu coating, platnya yang kamu coating. Iya, plat besi. Sebentar. Gini Pak, Oh, gambarannya. ini Jadi plat yang di besi nih, coating, iya, yang di coating. yang di coating plat besi cuman di area yang tengahnya saja. Hmm. Terus coatingnya menggunakan coating fiber. Fiber karbon. Oke. Ketebalan coating fiber, caranya gimana? Cara dikuaskan saja atau gitu? Cuma ditempelkan saja sih Pak, nggak di Hmm. apa-apain. Hmm. Oke. Ya oke. Ya udah. Oke, terima kasih. Baik Dari Pak. sini. Ya, mungkin ada eh, Bapak Ibu yang Bu Dwi nih ada yang kepengen bertanya, silakan. Ya, ya baik. Terima kasih, Pak Ari. Silmi, yang boleh dilihat VNA itu digunakan untuk mengukur apa ya? Ada datanya tadi ya. PNA untuk mengukur material pengabsorpsi gelombang mikro Bu. Yang mana ya Bu? Yang ini? Yang grafik nggak ada ya. Yang grafik. Ini Sebentar. peta warna ini kan bukan dari VNA-nya kan. Nah Oh, ini, bukan Bu. oke, oke, oke. Yang ini. Bukan, bukan. Bukan, Nah ini, satu-satu. Ah nih. ini. Iya. Hmm. Oke, oh, ini jadi eh, bagaimana menjelaskan tadi absorpsi ini dengan parameter S1-nya ya? Mekanismenya apa? Ini kan ada tiga macam yang dicoba ya dari materialnya. Iya Bu. Nah, ini sepertinya datanya udah berubah dari yang lalu ya. Oh, Sudah masih ambil Bu. data lagi ya? Waktu belum Bu. Ini masih waktu itu. Oh, waktu itu kayaknya ada S1 yang nilainya masih di atas 0. Ini mungkin ya Bu. Ini Oh, absorpsi sih Bu. bukan, bukan. Kayak ngambilnya satu titik aja. Kalau ini S1-nya. Coba bisa dijelaskan bagaimana sih dari apa absorpsi dari material ini, kemudian kita mengujinya menggunakan parameter S1. Sebetulnya ini bukan absorpsi ya Bu. Lebih ke nilai S1-nya sendiri. Tapi kalau untuk dijelaskan mengenai atau terkait absorpsi sendiri, dapat dijelaskan bahwasannya pada frekuensi 6,8 GHz, yaitu menggunakan kondisi yang menggunakan coating, terjadi penyerapan absorpsi gelombang mikro yang cukup efektif, ditandai dengan nilai S1-nya rendah. Jadi semakin rendah nilai S1, yaitu semakin baik penyerapan gelombang mikronya. Gitu, Bu. Nah, yang di return itu yang dipantulkan lagi sedikit gitu ya, jadi banyak diserap semua ya. Iya. Ada nggak standar dari nilai berapa yang menyatakan dia kualitas penyerapannya bagus?
standar nilai S11-nya berapa? Ada nggak kalau misalkan di antena kan S11 itu eh, harus nilainya ada yang di bawah 20 -20, ada yang di bawah -10. Kalau Nah, kata kalau ini pembimbing saya kemarin sekitar min 40 itu sudah sangat efektif untuk penyerapan gelombang mikro. Oh, minus berarti yang 40. di sini belum begitu efektif ya. Jadi harus Ya, diperbaiki lagi nih. iya baik Bu. Oh, minus 40. Dia harapin Minus kita harapan 40 yang minus paling 40 bagus ya. ya. Iya Betul-betul yang udah paling terserap semua efektif ya. min 40 sih Pak. Sekitar min 30 sampai dengan min 40. Baru dapat disebut efektif dalam menyerap gelombang mikro. Enggak, itu pakai standar CISPR tadi. Bukan Pak, untuk standar CISPR sendiri untuk pengukuran radiasi medan listrik. Oh, radium. Ya, Ya, ya. Hmm. Baik ya, cukup Pak Hari. Ya, Itu terima saja. kasih Terima Bu kasih. Bu Makasih Bu Silmi. Budi Asuti. ya terima Mungkin kasih Bu. ada ibu-ibu nih Bu Fitri. Iya Pak, tadi sudah diwakilkan sama Pak Syah Alam sama pertanyaannya Pak. Iya, Ya, terima kasih eh, Pak. sama-sama Bu. Terakhir Pak Haris, mungkin dari saya Ya, Pak Haris, ya silakan, silakan Pak. eh, ini kan dia gunakan untuk gelombang mikro, karakterisasinya ini ya, untuk ngambil radiasi untuk apa namanya, eh, material magnet ya. Ini kan ada plat, coating, Ya, coating foam. Kalau dia kita gunakan untuk material yang non magnet gimana ya, yang di elektrik? Saya kira bisa nggak Mbak Silmi? Maksudnya misalnya oh contoh iya, ya, betul-betul. kita Bisa nggak? kepengen ngelihat deteksi retakan pada beton misalnya. Hmm. Hmm. Hmm, Nah, itu kan betul. saya yakin reflectionnya ya. Cuman memang kalau pengukuran secara ini kan non resonan berarti ya, benar ya, Mbak Hilmi ya. Iya Pak. Istilahnya resonan ada non resonan ya. Kalau non resonan berarti dia pakai pita yang sangat lebar, dia tembak. Setelah itu mungkin magnitude variation yang dilihat gitu kan. Nah, kalau kita Ya, mungkin ya aplikasikan misalnya untuk mendeteksi, kebanyakan orang pakainya sekarang untuk apa? Misalnya contoh untuk breast cancer ya, untuk deteksi cancer hmm, kanker payudara, terus dia modelkan nanti di pentemnya itu dengan menggunakan sesuatu gitu ya, yang permitisitasnya ya, interaksi medan listrik dan materialnya itu mendekati. Nah, kira-kira kalau ini gitu ya, karena ini kan tadi ya, secara reflectionnya kalau kita perhatikan kan ini kelihatan sekali nih ya, entah itu plat, coating foam, berarti nanti Anda kalau bayangan saya kalau kita gunakan untuk material non magnet ya atau di elektrik hmm. ya pure tanpa ada magnet ini bisa ada reaksinya ya kurang lebih ya. Cuman mungkin frekuensinya kayaknya ya. Ini frekuensinya Anda gunakan dari 2 sampai 8. Berarti pakai Horan ya, antenanya Horan. Antena UWB Pak. Ah iya, ultra wideband berarti ya, gitu ya. Iya, Ultra ultra wideband lah ya. wideband. Jadi antena ultra wideband terus Anda ambil magnitude, setelah itu nanti Anda convert ya, pakai fast Fourier transform ya, FFT ya. Dikonfirm dari nilai ini kan nilai S11 ya. Berarti kan pakai satu antena Iya ya. Pak. Pakai satu antena saja kan? Iya, pakai satu antena Bu Iya Silmi. satu antena saja. Satu antena ya. Berarti ngambil reflection ya. Kalau boleh ngambil S21 pakai dua antena, sampel taruh tengah, tembak. Ini juga bisa. Pendekatan untuk namanya istilahnya kita sebut yang namanya non resonan lah ya. Transmission Hmm. mode gitu kan. Ini dia pakai reflection mode nih. Reflection mode S11. Kalau transmission mode dia pakai S21. Itu kan diambil pendekatan transmission. Ini menarik kalau menurut saya, Mbak Silmi gitu ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau meneruskan, coba mengarah ke material non magnetik ya di elektrik Oh ya. iya, Entah betul itu betul. arahnya Betul bisa Pak. buat apa namanya beton kah, mungkin arahnya buat laminating ya. Misalnya kalau ada satu material di elektrik kan kadang-kadang di laminating terus dia pakai laminasi ya. Nah, ada laminasi atau tidak? Berapa berapa milimeter laminasinya? Nah, itu saya rasa menarik ya. Nanti Hmm. tinggal nanti yang Python tadi gitu ya. Kebanyakan memang itu rata-rata orang pakai MATLAB tuh, Mbak Silmi. Ini menarik juga tadi ya pakai Python ya. Gitu kan. Itu kan dia mau melihat gitu ya. Sebenarnya interferensinya seperti apa. Ini kan arahnya ke interference ya, bukan detection ya. Gitu ya. Ini Hmm. interference, hanya melihat kalau dia menyala kira-kira Hmm. interferensinya bagaimana di frekuensi tertentu.
itu tegangannya fix ya, atau tegangannya berubah-ubah Mbak Silmi dari tegangan power supply-nya. Itu dia variabel power supply atau linear power supply. Kalau linear berarti 12 volt saja. Nah, itu Anda Enggak, baik Pak. Hah? Tegangannya berubah berubah tiap apa ya? Tiap per titik gitu. Oke, Kadang berarti di frekuensi rendah misalkan Heeh. berapa berapa dB kayak gitu. Beda sih. Oke, berarti Beda. intinya tegangannya dia variabelkan ya, gitu kan. Iya. Nah, saya membayangkan itu pertama kalau elektromagnetic interference itu buat motor listrik ya. Buat motor listrik, entah itu motor-motor yang dipakai di kendaraan sepeda listrik, itu kan kita nggak tahu Hmm. sebenarnya interferensinya ke keluar ya, gitu ya. Hmm. Kita pakai aja, nggak taunya itu mungkin interferensinya kemana-mana. Itu bisa mempengaruhi karena kan frekuensi dia frekuensi rendah kan, dia punya lambda tuh cukup besar. Mungkin Hmm. dia bisa mengganggu apa namanya sistem komunikasi yang lain. Even mungkin secara interferensi jauh ya rentang frekuensinya ya. Kalau interferensi frekuensi kan harusnya di dekat lah. Tapi paling enggak lambdanya tuh kalau dia punya magnitudo tinggi mungkin dia ada pengaruh juga. Ya boleh boleh dikaji lah. Saya bilang bolehlah Iya, kita iya. lihat itu ya, satu opportunity untuk research. Itu mungkin Pak Hari, terima Ya, kasih. terima kasih Terima Pak kasih Alam. banyak Pak. Ya, Saudari Silmi, memang menarik apa yang Anda buat. Mungkin jadi pembelajaran bagi kita semua dan Anda ya semoga ini jadi jadi inspirasi bagi yang lain dan juga bagi Anda nanti untuk Ya, ya Pak. menyelesaikan eh, tugas akhir Anda. Ya, ya ini saya udah mulai ini mulai Pak saran Pak Alam tadi. Ya semoga ini jadi inspirasi ya. Oke, terima kasih atas presentasi Saudari Silmi. Untuk sesi pertama, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jadi menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan kita semua. Oke, ya silakan ditutup, Saudari Silmi. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin dari saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang kedua kepada rekan kita, Saudara M. Nugrah Kusuma. Ya, ini Saudara M. Nugrah dari Prodi Teknik Elektro. Ya, waktu dan tempat sebagai pembicara kedua saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Hari. Suara saya udah terdengar ya Pak? Ya, sangat jelas. Oke, oke. Yang saya hormati Bapak Hari Ramza selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, serta Bapak Ibu dosen dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, serta teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan sharing ya, sharing tentang eh, publikasi yang sudah saya lakukan. Adapun publikasi saya itu adalah Design of Low Frequency Microwave Sensor based on Circular Split Ring Resonator and Electric Field Couple for Characterization of Solid and Biological Material. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nugrah Kusumah dari program studi Magister Teknik Elektro Universitas Trisakti. Berikut CV singkat saya. Untuk pendidikan terakhir saya di Oh, S2 Teknik Elektro Trisakti. Saya masuk tahun 2023 dan alhamdulillah sudah selesai di bulan lalu ya, di bulan lalu di tahun oh. 2025. Hmm. Kemudian untuk S1 saya di Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, untuk background saya di pekerjaan, saya mengawali karir sebagai teknisi di PT Telkom sebagai teknisi fiber optik. Kemudian untuk karir di profesional pertama kali di Jakarta itu sebagai sales. Dan kemudian sekarang saya bekerja sebagai technical engineer di bidang tata udara. Jadi untuk background pekerjaan saya lebih ke teknik mesin sebenarnya. Nah, berikut adalah publikasi yang akan saya sharing kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.
di publikasi ini saya didampingi oleh dua orang supervisor saya, yaitu ada Pak Alam dan Bu Indra. Untuk publikasi yang saya lakukan itu berjudul Low Frequency Dual Port Microwave Sensor Based on CSRR atau Circular Split Ring Resonator dan Electric Field Couple for Precise Permittivity Detection in Biological Sample. Jadi ini lebih ke sampel biologis. Untuk eh, status dari publikasi ini sudah final dan sedang menunggu untuk publikasi. Untuk publikasinya itu di Progress in Electromagnetic Research M, itu jurnal internasional dengan levelnya itu Q4. Nah, saya akan sharing tentang riset yang saya lakukan dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran dari riset ini. Adapun latar belakang dari riset yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah sensor. Sensor merupakan perangkat yang dapat mengubah fenomena fisik menjadi sinyal listrik. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu ada sensor aktif yang memerlukan energi eksternal dan sensor pasif yang merespon perubahan lingkungan tanpa adanya energi tambahan. Nah, untuk sensor gelombang mikro sendiri ini adalah sensor pasif. Kemudian kinerja sensor itu tergantung pada beberapa parameter, yaitu ada parameter Frequency Detection Resolution atau FDR, kemudian ada rata-rata akurasi dan nilai normalized sensitivity. Kemudian pada penelitian ini, struktur yang digunakan adalah struktur split ring resonator yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi dan sensitivitas dari sensor dengan mengendalikan gelombang elektromagnetik dan menghasilkan medan listrik yang tinggi. Kemudian ada struktur electric field coupled atau ELC yang menawarkan desain yang simetris dengan interaksi yang optimal terhadap medan listrik yang menciptakan area sensing yang efisien. Kemudian sampel diuji dengan mengamati pergeseran pada parameter S21 untuk mencapai akurasi yang tinggi dan FDR yang paling minimum. Kemudian ada rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana merancang sensor gelombang mikro pada spesifikasi yang telah ditentukan untuk mengukur permitivitas dari material padat dan sampel daging. Kemudian bagaimana merealisasikan dan memvalidasi sensor berbasis CSRR dan ILC untuk karakterisasi material padat dan biologis. Kemudian mengevaluasi performa sensor berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Kemudian ada batasan-batasan masalah yang digunakan untuk agar penelitian ini tidak terlalu melebar, ada sekitar 9 poin sebagai berikut. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sensor gelombang mikro pada rentang frekuensi 0,5 sampai 2 GHz. Kemudian S21-nya itu kurang dari 10 dB, FDR-nya kurang dari 0,04, dan akurasinya lebih dari 95%, dan nilai normalized sensitivity lebih dari 0,1% untuk mengkarakterisasi material padat dari nilai permitivitas 1 sampai 9,8 dan sampel daging. Kemudian merealisasi dan memvalidasi sensor, kemudian mengevaluasi performa sensor. Manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan sensor gelombang mikro untuk mengkarakterisasi material padat dan menghasilkan teknologi tepat guna berbentuk sensor dengan performansi yang tinggi dan biaya yang terjangkau. Kemudian ada kajian pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada karakterisasi material, yang penting untuk aplikasi kontrol kualitas, biosensing, dan deteksi lapisan bawah permukaan. Teknik resonansi memberikan akurasi yang tinggi dalam mendeteksi sifat material berdasarkan frekuensi tertentu dan sensitivitas di elektrik substrat. Kemudian performa sensor gelombang mikro sangat berpengaruh pada bahan dan ukuran substrat di elektrik. Material substrat yang digunakan pada penelitian ini adalah substrat FR4 dengan nilai permitivitas 4,3 dan ketebalan 1,6 mm. Yang dipilih karena terjangkau, tahan lama, dan kompatibel dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian ada teori perturbasi yang digunakan untuk mengkarakterisasi permitivitas material uji yang ditempatkan di atas resonator dengan mengamati perubahan yang terjadi pada medan listrik yang memungkinkan analisis karakteristik material melalui interaksi tersebut. Kemudian ada beberapa rumus matematis yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada teori perturbasi yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang digunakan untuk mendeteksi perubahan energi akibat adanya gangguan. Kemudian ada frekuensi resonansi
Kemudian ada frequency detection resolution, yaitu adalah kemampuan sensor untuk membedakan perubahan. Kemudian ada normalized sensitivity, yaitu seberapa besar pergeseran frekuensi terhadap perubahan material yang ada pada resonator. Kemudian ada teori dasar resonator. Yang pertama ada band pass filter, kemudian ada band stop filter, ada low pass filter, dan high pass filter. Pada penelitian ini, karakteristik dari resonator yang digunakan yaitu adalah high pass filter. High pass filter sendiri memiliki keunggulan yaitu mereduksi noise, terutama pada frekuensi yang tinggi, serta desain resonator yang lebih sederhana dan sensitivitas terhadap perubahan material, serta stabil dan praktis untuk aplikasi karakterisasi material. Kemudian ada sedikit pengertian tentang struktur yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada struktur circular split ring resonator, atau di sini disingkat CSRR, yang dimana struktur ini berbentuk cincin melingkar dengan satu atau lebih celah seperti pada gambar, yang berfungsi sebagai elemen kapasitif, sedangkan bagian melingkar cincin bertindak sebagai elemen induktif, sehingga membentuk s- sebuah sistem resonansi LC atau induktansi kapasitansi. Kemudian ada struktur ELC atau electric field couple, yang merupakan salah satu jenis resonator yang dirancang untuk merespon perubahan medan listrik yang ada di sekitar, yang umumnya terdiri dari sepasang elemen logam simetris yang dipisahkan oleh celah sempit seperti pada gambar. Nah, kemudian ada tabel meta-analisis dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Di sini saya menggunakan 5 paper acuan, yang dimana dari 5 referensi yang dijadikan acuan pada penelitian ini, maka akan dirancang sensor gelombang mikro yang memiliki keunggulan, terutama di nilai FDR dan nilai sensitivitas. Dan dapat kita lihat di sini bahwa frekuensi yang digunakan pada rata-rata paper itu di kisaran 2 giga, 1 giga, dan hanya satu yang di bawah 1 giga. Di sini saya juga mengusahakan untuk mendapatkan frekuensi yang di bawah 1 giga atau frekuensi yang kecil. Kemudian ada metodologi penelitian dari penelitian ini adalah mulai dari menentukan parameter penyusun sensor, kemudian merancang dan mengembangkan model menggunakan simulasi perangkat lunak HFSS, kemudian sehingga dapat difabrikasi sensor yang akan dengan desain yang paling optimal yang akan diukur di laboratorium. Kemudian ditentukan juga spesifikasi dari sensor gelombang mikro yang akan dirancang, yaitu pada frekuensi 0,5 sampai 2 GHz, kemudian nilai S21-nya kurang dari 10 dB, nilai FDR kurang dari 0,04, dan rata-rata akurasinya lebih dari 95%, dan nilai normalized sensitivity lebih dari 0,1%. Nah, dalam proses perancangannya dilakukan perhitungan untuk menentukan panjang dari resonator, sehingga diperoleh panjang dari resonator untuk bekerja pada frekuensi 1,09 GHz itu di 77 milimeter, sehingga didapatkan struktur basic atau struktur dasar dari sensor gelombang mikro ini di angka 76,9 milimeter, dihitung dari panjang diameter struktur CSRR dan lengan induktif yang akan digunakan sebagai struktur ELC. Kemudian ini adalah equivalent circuit dari sensor yang dirancang. Kemudian dari struktur dasar tadi dilakukan pengembangan model. Yang pertama, pada model pertama itu ditambahkan struktur ELC. Dan kemudian pada model ketiga diiterasi sehingga membentuk struktur back arrow dengan dimensi dilampirkan pada tabel. Berikut ini adalah tahap pengembangan dari sensor gelombang mikro di perangkat lunak KFSS. Dari ketiga pengembangan model ini diperoleh medan listrik dari masing-masing model. Dapat dilihat bahwa maksimal dari medan listrik
terdapat terdapat pada bagian tengah yang nanti akan digunakan sebagai sensing area atau tempat diletakkan sampel. Terjadi pergeseran pada setiap pengembangan model yang menunjukkan sekaligus memvalidasi bahwa benar area tersebut adalah sensing area dari sensor tersebut. Kemudian dilakukan pengujian menggunakan perangkat lunak dengan melakukan simulasi dengan sampel berdimensi 10 kali 10 kali 1 mm dengan permitivitas 1 sampai 10 yang dilakukan untuk memperoleh nilai rata-rata akurasi dan normalized sensitivity dari masing-masing model. Pada model pertama, model kedua dan model ketiga diperoleh hasil. Untuk model satu itu dia mendapatkan rata-rata akurasi di 100%, namun nilai normalized sensitivity-nya masih terlalu rendah, yaitu di 0,1%. Kemudian dilakukan simulasi hingga model ketiga, eh, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada nilai normalized sensitivity di 0,235%, dan namun terjadi penurunan pada nilai rata-rata akurasinya. Sehingga dilakukan iterasi lagi pada struktur back arrow yang dijadikan sensing area pada sensor gelombang mikro ini dengan dimensi sebagai berikut. Nah, pada masing-masing proses iterasi dapat dilihat bahwa medan listrik tertinggi tetap berada di bagian tengah yang digunakan sebagai sensing area. Sehingga diperoleh pada hasil ini yaitu adalah model ketiga, yaitu di dengan nilai rata-rata akurasi 97,59% dan nilai normalized sensitivity di 0,241%. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari model 3 awalnya hingga iterasi ketiga. Nah, kemudian dilakukan juga iterasi terhadap ukuran sampel untuk memperoleh nilai sampel yang paling optimal untuk dibaca pada sensor gelombang mikro. Dapat dilihat bahwa hasil tertinggi itu di iterasi pertama dengan dimensi sampel di 15 kali 10 mm, sehingga diperoleh rata-rata akurasi di 97,98% dan nilai normalized sensitivity di 0,235%. Kemudian dilakukan juga iterasi kepada ketebalan dari sampel untuk mengetahui sampai mana si sensor ini dapat merespon ketinggian sampel. Di sini batas akhirnya itu di 1,9 mm dari hasil simulasi. Kemudian ada iterasi terhadap nilai dielektrik loss tangen. Di sini semakin tinggi nilai loss tangennya, maka terjadi peningkatan dari grafik S21. Nah, kemudian masuk ke proses pengukuran. Di sini dilakukan perbandingan dari hasil simulasi dan hasil pengukuran pada kondisi tanpa sampel atau vakum dengan nilai permitivitas itu sama dengan 1. Pada hasil simulasi menggunakan perangkat lunak, frekuensinya berada pada 0,82 GHz, sedangkan hasil pengukurannya di 0,86 GHz. Terjadi pergeseran sebesar 0,04 GHz dan nilai errornya itu jika dihitung maka ada di 4,87%. Nah, hal ini disebabkan oleh asumsi ideal dalam simulasi menggunakan perangkat lunak dan pengaruh konektor serta kualitas kabel pada saat pengukuran. Nah, kemudian ini adalah validasi menggunakan sampel yang diketahui permitivitasnya. Di sini pada proses pengukuran menggunakan 5 macam sampel dan satu kondisi vakum untuk permitivitas sama dengan satunya. Sampel yang digunakan yaitu adalah RO5880, RO4003C, FR4, RO3006, dan TM10 dengan nilai permitivitas sebagai berikut. Untuk dimensinya menggunakan dimensi yang paling optimal pada proses simulasi yaitu di 15 kali 10 mm. Sehingga dari masing-masing proses pengukuran pada material padat yang diketahui permitivitasnya ini
diperoleh pergeseran frekuensi pada masing-masing kondisi, sehingga didapat persamaan polinomial dengan mengkorelasikan antara nilai permitivitas dan frekuensi resonansi pada masing-masing material. Nah, persamaan polinomial ini nanti akan digunakan untuk menentukan sampel yang tidak diketahui permitivitasnya. Kemudian dilakukan evaluasi dari akurasi sensor gelombang mikro pada pada proses pengukuran terjadi selisih antara nilai permitivitas yang diketahui dan nilai permitivitas yang dihitung, yang dimana ini mengkonfirmasi terjadinya error pada proses pengukuran yang mengakibatkan deviasi pada nilai permitivitas yang seharusnya. Sehingga berdasarkan semua sampel yang diketahui permitivitasnya ini, diperoleh akurasi dari sensor gelombang mikro ini adalah di 96,69%, yang dimana sudah memenuhi target awal tadi. Nah, kemudian ini adalah proses validasi menggunakan sampel daging. Sampel daging yang digunakan itu ada daging ikan, daging cumi-cumi, dan daging sapi. Dari dan ada daging ayam juga. Nah, dari proses pengukuran ini didapatkan pergeseran dari masing-masing sampel, dan jika kita plot menggunakan persamaan polinomial yang tadi, maka dapat kita lihat sampel ayam itu dia berada di luar cakupan dari persamaan polinomial, maka tidak dapat dihitung nilai primitivitasnya berdasarkan persamaan polinomial ini. Maka dapat dihitung itu adalah sampel ikan, sampel cumi-cumi, dan sampel daging, sehingga diperoleh bersama nilai permitivitasnya sebagai berikut. Berikut adalah analisis dari hasil pengukuran yang telah dilakukan berdasarkan target, hasil simulasi, dan hasil pengukuran. Dari frekuensi resonansi, targetnya sudah tercapai, yaitu di 0,5 sampai 2 GHz. Dan nilai S21 juga sudah tercapai, nilai FDR sudah tercapai kurang dari 0,04, rata-rata akurasi sudah diperoleh lebih dari 95%, dan nilai normalized sensitivity lebih dari 0,1%. Nah, kemudian ada validasi dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya atau dari paper-paper sebelumnya yang sudah dibandingkan. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, sensor yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan kombinasi dan keunggulan dalam hal kompatibilitas terhadap frekuensi rendah, sensitivitas, dan akurasi yang tinggi, serta kemampuan pengukuran pada material biologis, yang dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya itu belum dilakukan untuk mengukur material biologis. Kemudian diperoleh juga eh, desain sensor yang lebih sederhana dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa sensor gelombang mikro berhasil dirancang dan beroperasi pada frekuensi yang telah ditentukan dan spesifikasi yang diinginkan, serta mampu mengkarakterisasi permitivitas material dari material padat dari 1 sampai 9,8 dan mengkarakterisasi sampel biologis. Kemudian sensor berbasis circular stimulating resonator dan ILC berhasil difabrikasi dan diuji secara eksperimental. Kemudian hasil validasi menunjukkan performa yang tinggi. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan pengembangan untuk menghasilkan sensor gelombang mikro yang dapat mendeteksi material dengan rentang permitivitas yang lebih luas. Karena dapat kita lihat tadi sebelumnya, itu untuk daging ayam itu tidak dapat terbaca karena di luar cakupan dari persamaan polinomial. Kemudian perlu dilakukan pengembangan agar sensor mampu mendeteksi material padat dan cair secara bersamaan agar dapat memperluas cakupan aplikasi sensor gelombang mikro. Kemudian perlu dilakukan validasi lebih lanjut terhadap sampel daging untuk mengetahui nilai permitivitas secara lebih akurat. Baik, demikian yang dapat saya bagikan. Saya kembalikan ke Pak Hari. Terima kasih. Pak Haris, di mute itu ya, Pak Haris. Oke, ya.
Terima kasih, Saudara Mas Nugrah. Ini Iya, Pak. sangat menarik ya, gelombang mikro untuk mensensor, mendeteksi bahan-bahan biologis yang lainnya. Nah, ini jadi apa ya? Jadi inspirasi bagi yang lain-lain. Ya, mungkin nih Bu Dwi mau bertanya. Ini ada hal yang menarik nih. Bisa saja menggunakan antena untuk mendeteksi yang lain-lain. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari dan eh, Mas Mas manggilnya apa nih? Mas boleh, Bu. Nugrah, Nugrah Nugrah Kusuma ya. Kusuma. Nugrah. Oh ya, oke. Ya. Eh, Hmm. ini mengenai sensor ya. Sensornya biological. Jadi eh, material dari makhluk hidup gitu ya. Nah, Iya, Bu. yang tadi ada slide berapa ya yang mengenai iterasi-iterasi itu, Oh, iya. apakah iterasi itu dilakukan secara eksperimen atau iterasinya itu menggunakan simulasi di pemodelannya. Coba ditaruh di slide berapa ya, saya lupa halamannya. Slide itu Eh, ada halamannya ya. iya, yang ini, Bu. Ini iterasi model, kemudian ini iterasi untuk sensing areanya. Ya, Nah, nah, untuk pokoknya ada iterasi kemudian untuk SUT SUT. Nah, ya. ya, untuk Ini iterasi gimana nih? sendiri, Bu, ini dilakukan Hmm. menggunakan perangkat lunak karena ini proses dalam perancangan, Bu. Jadi setelah dapat hasil yang paling optimal, baru sensornya difabrikasi. Jadi yang di pengukuran itu sensor yang sudah didapatkan paling optimal nilainya dari proses simulasi. Seperti itu. Gitu. Jadi di pemodelannya ya. Iya, di pemodelan awalnya, Nah, di proses kemudian simulasi. materialnya ini juga dimodelkan ini yang lebarnya Iya, L7 L6 panjang lebarnya. iya betul, Bu. Iya, disimulasikan ya. Iya, disimulasikan juga untuk sampelnya yang paling optimal itu di ukuran berapa. Hmm, ya, jadi kemudian kalau ketebalan sampel itu berpengaruh tidak sih terhadap tadi nilai apa tadi parameter yang dilihat permitivitas apa ya? Iya, kalau untuk material ketebalan sendiri ya, Bu ya. Saya udah coba yang pertamanya itu di proses simulasi itu sensor itu menunjukkan respon terakhir itu di ketebalan 1,9 milimeter. Itu ditunjukkan dari frekuensi resonansinya itu berhenti bergerak. Nah, untuk pengaruhnya pasti ada pengaruh, Bu, karena setiap ketebalan itu dia eh, berubah frekuensinya, seperti itu. Hmm. Nah, untuk yang dilakukan di laboratorium sendiri itu karena materialnya sudah ada ya, sudah ada, jadi kita pakai data sesuai data sheet aja seperti itu, Bu. Oh, menggunakan data sheet yang ada gitu atau Iya, database data yang sheet ada gitu. sampel yang ada. Oh, Di sini itu ketebalannya di 1,58 milimeter. Masih mencakup, tadi kan tinggi maksimal itu di 1,9 mili. bukan ini 1,58 ini ketebalan apanya? Ketebalan material yang diukur di atas sensor, Bu. Ketebalan materialnya. Enggak, kalau Material, SUT-nya, ketebalan SUT-nya. ya ketebalan SUT maksud saya, ketebalan sampelnya. Oh, Mm. ketebalan SUT-nya itu bukan ketebalan material biologisnya itu, bukan ya? Kalau untuk ketebalan material biologis, saya berusaha berusaha untuk samakan sih ya, Bu, karena pada saat proses motong dagingnya ini lumayan tricky ya, Bu ya, lumayan susah. Jadi ketebalannya itu kira-kira diperoleh juga di 1,58 milimeter juga, sama seperti sampel material padat sebelumnya. Hmm, jadi harus di apa di ini ada tukang di luar tuh, ada tukang ribet. Jadi sampelnya itu memang juga dimensinya, ketebalannya itu harus sama ya.
Iya, disamakan dengan yang sebelumnya disimulasi di material padat di pengukuran dan sampai daging disamakan. Hmm. Nah, kemudian nih, kalau ketebalan berarti berpengaruh, intinya berpengaruh terhadap ER ya. Iya, berpengaruh, Bu. Eh, Kemudian ini yang dilihat memang S21 seperti ini ya. Apa kalau kita bilang kan di filter ini seperti transmission zero ya. Mm. S21 ini yang kurva seperti ini. Ini high pass ya. Apa nih low pass apa apa S21 High dari apa sih? pass filter. High pass filter, High ini pass. nilai S21-nya. Iya. Ini high pass filter apa low pass? High pass, Bu. Oh, high pass ya. Mm. Hmm. Jadi kan lekuknya ini kalau di filter itu transmission biru. Jadi yang dilihat itunya ya, Pergeseran bagian bagian frekuensinya. Mm. pergeseran dari transmission zero-nya itu ya. Iya, Hmm. Oh, jadi intinya itu SUT-nya harus tebalnya harus sama supaya kita dapatnya valid ya dari setiap eh, apa material biologis itu ER-nya berapa, ini karakternya apa. Jadi nanti misalkan yang mau diuji ikannya ternyata ukurannya 2 kali lipat dari yang kemarin gitu tuh. Maka dia akan meskipun ikannya sama-sama ikan misal tuna gitu, tapi kalau mm. kemarin tebalnya sama tebalnya berbeda akan menghasilkan ER yang berbeda gitu ya. Iya, Bu. Karena tadi kan udah di sebelumnya itu di simulasinya kita dapatnya di dimensi tersebut kan. Jadi makanya untuk menyelaraskan itu saya samakan gitu dimensinya. Hmm, gitu. Jadi ini dicobanya berkali-kali gitu atau satu kali ya? Eh, Kalau dalam prosesnya sih berkali-kali, Bu. Berkali-kali cuma yang diambil satu data aja karena pada saat dicoba digeser gitu, oh udah sama dia. Seperti itu. Oh, gitu. Mm. Jadi data yang tadi bukannya apa dibuat statistik tapi dibuang, diambil yang paling bagus gitu ya dari percobaan eksperimen yang berkali-kali. Iya, dalam satu kali pengukuran aja jadinya. Oh, ya oke oke baik. Ya terima kasih Nugrah. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya selamat ya Ya, sudah publish di Tears. ya, terima kasih Bu Dwi. Ini menarik ya. Eh, kita bisa melihat sampel daging melalui gelombang mikro. Nah, ini yang Mas Nugra, saya kepengen nanya, kalau misalkan modelnya yang dibuat persamaan polinomial, polinomialnya order berapa ini? Satu, tiga ya? Polinomialnya ordo 3, Pak. Order 3, tiga. ya. Saya mau nanya, kenapa kita memilih polinomial gitu? Kenapa tidak pakai yang eksponensial? Apakah ada alasan tertentu Anda menggunakan polinomial order 3 ini? Kalau untuk alasan sih Pak, saya mengacu pada paper-paper sebelumnya Pak. Paper-paper sebelumnya menggunakan polinomial untuk eh, proses menentukan nilai permitivitas ini. Jadi Hmm. saya samakan dengan paper-paper sebelumnya seperti itu. Oh gitu. Ya, Hmm. Ini bahannya yang CSRR, you menggunakan bahan apa ini? FR4. FR4. Oh, Ya, FR4. Oke, FR4 nanti langsung dites gitu. Jadi tempat meletakkan modelnya skema SUT, ya, modelnya ada segitiga agak besar, agak gede lagi dikit, atau model yang tadi garis lurus. Itu yang Anda letakkan gitu ya. iya. Mm. Dari simulasi tadi Pak, jadi kan Ya. diperoleh yang nilai yang paling optimalnya. Nah, untuk desain terakhirnya itu kan yang back arrow ini, yang segitiga. Oh, segitiga itu. Untuk hmm, untuk proses pengembangannya itu, nah ini Pak, ada Hmm. model satu, model 2, model 3. Oh, pengembangan. Berarti you hanya buat yang bagian model 3, yang fabrikasi. Iya, yang model 3, yang terakhir, yang paling optimal itu yang difabrikasi. Oh, gitu. Iya Pak. Ya.
Mungkin ada yang mau bertanya, ini menarik ya, Bu Sopi, ini membuat membuat antena, kalau istilahnya antena dijadikan sensor. Ya, Bu Sopi silakan, Bu Sopi. Ya, Ya mungkin ada. Pak, Ah, ya silakan Bu. Eh, ini em, ini ya apa tesisnya ya, disertasinya Iya, dari arah tesis tesis saya di oh, oke, publikasi juga. Hmm. publikasi ya. Oke, ini berapa lama mengerjakannya? Kalau untuk dari tahap awal pengerjaan ya, dari awal diskusi sama pembimbing sama Pak Alam itu dari Oktober tahun lalu, Bu. Jadi udah hampir setahun sih sampai publish di bulan ini. Oh, setahun Udah, berarti ya. udah setahun ya? Udah setahun. Ya dari tahun lalu. Cinta berapa ya? Kalau untuk Pierce itu dia Q4, Bu. Oh, keempat ya, Hmm. alhamdulillah ya. Oh iya. Eh, oh, jadi dia untuk sensor untuk mengecek apa nih dengan eh, electric field dengan medan listrik gitu ya. Iya, Oke. Eh, waktu lagi pengerjaan ini menggunakan apa ininya? CSSR atau apa alat ukurnya apa nih? Alat ukurnya, HFSS. Gimana, Bu? alat ukurnya apa yang digunakan? Oh, jadi untuk proses pengukurannya itu saya izin Hmm, hmm, tampilin ini. oke. Nah, untuk alat ukurnya itu pakai VNE, Bu, pakai VNE tapi dihubungkan ke PC, dihubungkan ke laptop seperti itu. Oh, Jadi VNE. hasilnya langsung di-convert ke Excel. Pakai MATLAB ya? Saya pakai kalau untuk simulasi pakai HFSS, kalau untuk ngolah datanya pakai Excel sih, Bu. Pakai Excel aja. Oh, pakai Excel aja bisa. Bisa. Dan untuk iterasinya lama nggak? Kalau misalkan untuk mendapatkan satu gambar basic, saya dulu pernah pakai MATLAB tuh agak lama ya waktu itu karena mungkin banyak ya iterasinya lama gitu. Ini lama Iya. nggak untuk mendapatkan hasilnya? Kalau untuk HFSS, Bu, untuk laptop saya lumayan makan waktu sih, Bu. Kalau untuk laptop saya mungkin kalau pakai Kalau masalah yang untuk laptop artinya kamu tergantung dari ini kamu ya, dong. ya tergantung Eh, spek juga gitu, Bu. speknya juga kan. Mm, Ya, untuk dapat memasukkan satu gambar gitu kan biasanya ya. Iya, Oke, jadi sekitar 10 menitan lah kalau untuk di saya waktu proses ininya simulasinya. satu gambarnya 10 menit ya. Lama juga 10 ya. menit. Tapi saya pernah juga sampai 30 menit tuh lama tuh dia muter aja gitu. Memang ya tergantung dari spek dari kita komputer kita juga gitu loh ya kan. Iya, Oh ini udah publish ya artinya ya. Udah ya oke. udah. Ini bodu ini nih masalah antena juga nih ya. Oke. Hmm, kesimpulan yang bisa kamu dapat ambil dari sini apa? Kalau untuk kesimpulan ya, Bu ya, masih untuk pengembangan berikutnya mungkin masih banyak sih, nggak cuma sampel daging aja. Mungkin bisa pengembangan kayak material cair atau Material. Oh, kondisi-kondisi tertentu gitu. Misalnya saya sih kalau membaik daging padat kan artinya ya. gimana, Bu? Kalau Kalau daging daging kan padat ya artinya ya kan ya. padat. Ya Nah, saya artinya kalau sensornya untuk untuk sensor cair cair ya. gimana? Hmm, Udah artinya ada lebih beberapa pengembangan juga sih, Bu, cuma masih saya pelajari lah gitu. oke. Artinya masih lebih dikembangkan lagi ya. Iya, Iya. Oke, itu aja. Nugra, selamat ya, udah bisa berhasil ya terima ininya kasih Bu Sofi. publish. Terima Ya, kasih Bu Sopi. Ya, hmm. mungkin ini jadi Ya, anu ya, sama-sama. jadi jadi inspirasi bagi kita. Bu 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 Dwi juga, antena mungkin bisa digunakan untuk pendeteksi bahan-bahan yang bahan-bahan biologis atau bahan-bahan yang lain ya. Mungkin ini jadi Hmm. pengembangan ke depannya. Oke, mungkin ya rekan-rekan mahasiswa, ini Ahmad Amiruddin. Amir, mau bertanya? Silakan Amir. Belum ada Ya, pertanyaan, Pak. ya, silakan yang lain, Haikal atau Elvira. Ini Elvira bidangnya penginderaan jauh ini. Ya, silakan kalau mau bertanya Elvira. Ya, di sini
membuat antena, sampel antena. Ya, Haikal, nih bilangnya antena. Kemarin bilang antena, silakan, Haikal. Ya, ini juga artinya apa? Kita tidak terbatas bicara aplikasi yang untuk antena saja ya. Antena itu bisa saja dipakai secara luas, dipakai secara luas untuk bidang-bidang yang lain. Nah, Ya, ya ini mungkin Pak Ari, izin ya, menambahkan, Pak Ari, ya mungkin silakan. buat teman-teman di UHAMKA atau teman-teman dari program studi yang lain, Ah, kebetulan memang kami di Trisakti sedang ada beberapa riset ya yang berkaitan dengan sensor. ah. Kebetulan memang saya yang mengelola risetnya. Kita open discussion teman-teman. Jadi kebetulan memang saya ada dua student master ya, dan ada satu student undergraduate ya S1 yang sedang mengerjakan bidang sensor. Salah satunya ini Mas Nugrah ya. Mas Nugrah ini memang mengerjakan riset yang juga berkaitan dengan hibah dikti ya, penelitian Hmm. riset fundamental. Jadi kebetulan kemarin tim kami mendapatkan dua hibah, satu penelitian riset fundamental itu terkait tentang karakterisasi material padat ya untuk komoditi pangan. Jadi Nugrah yang menyelesaikan dari sisi material daging, terus juga ada Fitri Kurniasari yang menyelesaikan ke kalau tidak salah kemarin ke vegetables ya, ke sayuran. Oh Memang kami iya. sedang concern ke eh, penelitian yang berkaitan dengan ketahanan pangan ya, sesuai dengan Oh cita iya. Hmm, presiden, hmm. cita kedua presiden ketahanan pangan. Jadi kalau Fitri kemarin desainnya memang single port ya. Kami juga mengembangkan dua, arahnya satu mungkin ke filter dual port, yang satu lagi ke single port, itu ya, ke antena, gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman nanti dari UHAMKA kita mau kolaborasi, kemarin kami juga sudah coba dengan Pak Hari Ramza dan Bu Dwi Astuti ya. Hmm. Ada beberapa student dari UHAMKA yang sempat main ke lab kami gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah diskusi ini kita bisa kolaborasi bersama. Ya. Jadi memang itu yang sedang kami kerjakan. Kemarin kami ada konsorsium bersama dengan ITB dan Untirta itu berkaitan dengan karakterisasi adulterasi susu gitu ya. Kita sudah Oh mulai iya. masuk ke Hmm. cairan gitu ya. Jadi kita mengembangkan sensor gelombang mikro yang low cost lah ya. Kita gunakan FR4. FR4 itu murah sekali Bapak Ibu dibandingkan dengan menggunakan substrat jenis lain gitu ya. Hmm. Dan sangat mudah didapatkan. Satu itu karakterisasinya mudah ya menggunakan VNA gitu ya. Vector Network Analyzer saya rasa kita nggak perlu main di frekuensi tinggi. Kita gunakan frekuensi range 1 sampai dengan 6 giga saja cukup gitu Hmm. ya. Hmm. Sedangkan measurement setupnya kita sudah lengkap juga. Kita ada 3 VNA di laboratorium. Mungkin kalau nanti teman-teman mau bergabung secara kolaborasi riset kita open gitu ya. Baik student untuk yang dari UHAMKA maupun student dari program studi yang lain ya. Intinya kita Hmm. berkolaborasi. Insya Allah mungkin bisa menghasilkan luaran yang baik ya dari sisi Hmm. publikasi, Iya, iya. entahkah itu paten, entahkah itu dokumen-dokumen yang lain lah. Itu. Hmm. Itu mungkin Pak Hari, Ya, Bapak Ibu terima sekalian kasih dan Pak rekan-rekan Pak media. Alam. Ya, apa ya? Kebetulan pengembangan ke depannya ya Bu Dwi mungkin kemarin udah pengembangan mengenai antena pendeteksi thermal. Waktu itu joinan kita dengan penguji eksternal mahasiswa waktu sidang yang tahun yang lalu dengan University Malaya. Saya lupa dengan dokter siapa ya dari UM. Bidangnya antena, bidang sensor juga. Ya, pengembangan antena bidang sensor mungkin menjadi hal yang menarik ya. Dia mahasiswa. Kebetulan sekarang ini mahasiswa pada banyak yang berkaitan dengan bidang ini yang mayoritas ini kebetulan mereka berkaitan dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu pendeteksian material, pendeteksian material menggunakan satelit. Jadi ini nih yang lagi mereka berjoin dengan eh, BRIN, BRIN di Pusat Riset Geoinformatika dan Pusteksat, Pusat Riset.
telekomunikasi satelit. Ya, mungkin ke depannya juga mereka tetap menggunakan antena-antena yang sifatnya dapat mengabsorb dan juga untuk bagaimana meradiasikan. Tentu, tentu ini jadi suatu hal yang menarik ya. Apapun kegiatan penelitian ini, kadang-kadang untuk mahasiswa S1 ini mereka melihat melihat dulu baru mereka senang, mereka pasti akan menjadi sebuah apa ya, jadi suatu mainan yang menarik gitu. Ya mudah-mudahan juga Bu Dwi ya menjadi kolaborasi kita bersama. Ya Pak, itu ada yang bertanya Pak, kayaknya tuh Ya, di chat. Maaf. oh ya silakan. Ah, Ada yang bertanya di chat oh Pak. ya Mas Nugra tadi kan Oh tiga iya, desain nggak mencari kebaca mungkin tadi. masih sebenarnya apa ya Mas dari tiga desain. Oh tiga Oh iya, desain. Oke. Ini yang kelompoknya Bu Dwi nih, yang bidang antena ini. oke. Saya izin jawab, Pak. Pertanyaan dari Mas Haikal tadi ya. Iya. Dari Mas Haikal, kenapa dilakukan tiga model? Oke, kita langsung tunjukin dari ini ya, proses pengembangannya. Nah, dari model pertama ini kan dari prosesnya itu kita mau mengkombinasikan struktur CSRR dan ILC. Nah, di model satu ini masih CSRR, ILC-nya belum ada nih di sini. Nah, di model kedua ditambahkanlah struktur ILC sehingga diperoleh hasilnya. Dan pada model kedua kan, kalau kita lihat dari hasil simulasi itu nilai normalized sensitivity-nya masih rendah ya, masih di 0,1. Maka dilakukanlah pengembangan ke model ketiga. Nah, di sini kita modelkan struktur ILC-nya itu menjadi struktur baru yang namanya struktur back arrow ini atau segitiga terbalik kita lihatnya kan atau kita dapat sebut. Nah, di model ketiga itu kita lihat nilai normalized sensitivity-nya itu dia meningkat jadi 0,235, tapi terjadi penurunan di akurasinya. Nah, maka kita buat jadi tiga pengembangan model dari masing-masing strukturnya. Nah, nanti model ketiganya itu baru diiterasi lagi ukuran struktur back arrow-nya kita perluas lagi. Ini bisa dilihat di sini di L4 dan L5. Nah, itu meningkatkan di setiap proses iterasinya. Makanya kalau kita lihat dari simulasinya itu terjadi peningkatan juga di nilai akurasi dan sensitivitas. Jadi tujuan dari iterasi ini kita mau ngelihat gimana sih dampaknya sensor ini kalau kita ubah struktur resonatornya gitu. Nah, maka sampai diperoleh nilai terakhir atau model terakhir itu di model 3 iterasi ketiga seperti itu. Jadi ini proses tahapan risetnya lah gitu. Karena kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tuk dapat model 3 iterasi 3 gitu kan. Nggak juga prosesnya di mana gitu. Nah, ini proses untuk dapatkan struktur terakhir itu gimana gitu. Makanya ada tiga tahap seperti itu. Iya. Terima kasih jawabannya Saudara Nugra. Ini mungkin Ojak, nah si Rojak ini yang bidangnya antena ini. Ya, ya mungkin jadikan mungkin nanti bisa menjadikan antena itu bisa digunakan sebagai apa yang disebutkan tadi. Modelnya dibuat optimasi dari bentuk-bentuknya yang mana yang sesuai dan mana yang bisa digunakan dan mana yang bisa kita dapatkan nilai sensitivitas yang bagus. Ya Ojak, saudara Ya. Ojak, ini Ojak bidangnya antena. Ojak, Haikal, ya silakan Ojak. Ini ya Anda yang satu semester kemarin dengan kelompoknya Pak Yahya, Pak Yuyu. Ojak, ya silakan. Untuk ya ini menjadikan apa ya? Mungkin sebenarnya ini jadi inspirasi bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Saya sebenarnya bidang saya adalah ini Ojak. Silakan Ojak. Ini kelompok Halo, Pak. Iya, antena. Ya, iya. Baik, Pak. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Kuligoro Jakartain, sama dari program studi elektro dari
kebetulan saya penelitian di Bandung, Green Bandung, untuk pembuatan desain antena frekuensi lumayan tinggi di frekuensi 3,8 6. Tapi saya pendesain antena. Kebetulan di tempat saya itu ada penelitian juga Mas tadi yang kayak Mas juga untuk sensor material. Tapi dia untuk material nyari epsilon dari material. Itu dia nyarinya kita dibikin desain juga, tapi saya lupa bahan yang digunakan, tapi bentuknya sama Mas, kayak ada big apa kayak panah terbalik itu juga bentukannya. Mm-mm. Nah Ya. di situ tuh eh, dia juga nyari epsilon sama main di frekuensi 3 juga dia, tapi dia di frekuensi lumayan sih di frekuensi 3. Jadi dia tuh nanti kita lakukan, kemarin saya juga bantu melihat pengukurannya itu dari FR4, terus Roger. Roger kan itu udah pasti Mas ya, Ya. 5880 itu udah pasti. Jadi kita ukurin itu sebagai base-nya, Mm. sampel utamanya. Baru kita pakai mengukur untuk FR4, tapi kebetulan FR4 itu kan kadang pas kita ukur itu berubah-berubah ya. Kita Karena pasang materialnya sekarang sama atau ya. besok itu ya, walaupun dia FR4 tapi epsilonnya beda-beda. Nah, itu jadi kebetulan kemarin itu saya ada tawaran lagi, kebetulan tugas Hekal juga ya. Itu tuh dia dapat kemungkinan dapat penawaran untuk di bidang itu, dapat tugas bikin desain itu juga, bikin desain sensor. Jadi kita juga mau coba dalam-dalamin buat literatur juga gitu Mas. Oke. Gitu, itu Ya, mungkin Pak. oke ya, ya, ya mungkin nanti semester ke depan, you Rojak, tugas akhirnya antenanya jadi sensor. Kalau saya sih kayaknya itu udah selesai sih Pak. Tinggal nunggu Pak apa mau penulisan sih Pak. Oke, ya, ya udah. Nanti kita coba. Ini kita coba untuk supaya publikasi yang agak sedikit berkelas lah di Q4 kayak Nusa Sinta 2 Sinta 2 dengan apa? Ya Budwi ya, Ya, Sinta 2 Insya Allah Pak. Sinta 2 apa Rusia. Amin, amin gitu Roza. Amin, Ya, amin. Anggarannya cair, siap Pak. Semoga cair Pak. ya, ya. Ya, mungkin ini dari serangkaian dari kegiatan kita mungkin jadi inspirasi bagi kita bersama dan terima kasih juga eh, Saudara Nugrah. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, pada yang lain lagi? Oke, mungkin kita eh, sudahkan. Mungkin silakan ditutup Saudara Nugrah. Baik, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan dan antusiasnya dari teman-teman mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaannya dari Bu Dwi, Pak Hari, dan Bu Sofi ya tadi. Pertanyaan dan Ya, Fit, masukannya. bawa apa? Dan terima kasih Mau atas bawa telur kesempatan atau yang bawa diberikan eh kepada saya untuk sharing tentang publikasi saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hari. Ya, Terima kasih. terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan pembicara kita yang sangat bernas dan mempunyai inspiratif. Saya sangat senang hari ini bahwa topik yang dibawakan menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi sesuatu yang inspirasi bagi saya pribadi dan menjadikan ke depannya eh, kegiatan ini menjadi apa ya, menjadi sumber ilmu lah karena sumber ilmu ini apa, jadi kita jadikan ini sebuah majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu menjadikan inspirasi bagi kita semua agar kita dapat berpikir Waalaikumsalam. jadikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, mungkin ke depannya kegiatan ini juga menjadi Budwi. Ini harapan saya adalah publikasi saya selaku prodi juga publikasi dengan kolaborasi dengan kelompoknya Pak Aram, Pak Alam, Bu
Iya sudah Itu Pak. juga. Walaupun baru conference ya Pak Alam ya, lumayan lah satu ada. Salah, Ya, ini salah. so, ya artinya kita kirim-kirim mahasiswa ya. Artinya begini, eh, agar bisa menginspirasi mahasiswa untuk melakukan tugas akhir. Dan mereka juga menginginkan pertanyaan yang muncul dalam tugas akhir mahasiswa, apakah lama, sulit atau tidak? Nah, jawaban saya hanya satu. Yang penting adalah kalian happy atau tidak. Nah, itu saja. Harapan saya seperti itu. Dan kemudian saya berharap kepada eh, kolaborator dan pembimbing tugas akhir, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita. Dan kegiatan ini mudah-mudahan eh, ya, mudah-mudahan berkelanjutan. Ini yang ada yang sesi ketiga. Eh, Kegiatan ini biasanya kami akan lakukan per tiap bulan Pak Alam. Ya, semoga ini bisa berjalan dengan baik. Dan karena ada mata kuliah yang menjadikan apabila ikut jadi presenter, mereka ada namanya pemberian SKS. Gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, itu saja. Jika tidak ada hal yang lain, saya selaku Ketua Program Studi dan selaku moderator berterima kasih pada pihak Program Studi Teknik Elektro Universitas Trisakti atas eh, sharing sessionnya bergabung dengan Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Akhir kata, eh, akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal Hari nggak hidayah. foto dulu kita. Oh iya, foto dulu ya. Ya, ya, ya. Iya. Silakan open cam mungkin eh, foto. Ya, ya Bu. Ya, silakan. Oke. Bentar, Pak. Ya, open cam ya. Open kamera. Sebentar. Ya, nah, Bu Sopi mana kameranya? Ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke. 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 Kasih Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga eh, apa kegiatan ini sebuah majelis ilmu yang baik dan bagus, bermanfaat bagi kita bersama dan menginspirasi bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku Ketua Program Studi dan sebagai moderator, terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dan terima kasih. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Terima warahmatullahi kasih kasih Silmi wabarakatuh. Ibu, dan Ya, Nugrah Pak Mas atas Fitra, Pak sharingnya. Alam, Assalamualaikum Bu, ya Salam, terima Bu Ustaz. kasih Fitri. kerjasamanya. Saya izin Ya, Oke, wabarakatuh. Alim saya pamit. pamit.